Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Kajian kita yang ke-57 itu tentang sebab-sebabnya melalaikan, melupakan, merealisasikan ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam. Yang keempat, kemarin penyebab-penyebab melupakan, melalaikan, merealisasikan ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, antara lain yang pertama, tidak mengetahui tokoh-tokoh agama, atau semua orang dianggap tokoh agama, tidak mengetahui mana yang ahli tentang ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam. Seluruh tokoh agama dianggap itu semua, sehingga tidak bisa merealisasikan. Yang pertama. Yang kedua, tentang ijtihadnya para imam-imam terdahulu dan para fuqaha yang terdahulu, ahli-ahli fikih yang terdahulu, itu namanya saja ijtihad pada zaman dulu, belum atau bukan pada zaman sekarang. Maka dibutuhkan, jadi ketika ijtihadnya ekonomi yang ada dalam kitab-kitab fikih, itu model-model ijtihad zaman dulu. Dibutuhkan bahasa-bahasa sekarang, model-model sekarang, dzuruf sekarang. Jadi fi zamanina. Jadi yang sekarang itu matlubun al-yawm bil ijtihadi mataluhum lil kasfi an hukmil Islam. Itu yang ketiga, penyebabnya melalaikan ekonomi ketuhanan, lalai dalam mengaplikasikannya, tentang pelajaran-pelajaran ekonomi ketuhanan itu sangat sedikit, terbatas, antara riba dan haram-haramnya riba dan keharamannya. Itu masih begitu, belum berkembang tadinya. Sekarang sudah lumayan berkembang. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, rabi'uha annal ba'da yahlutu bainal iqtisadil islami wa baina ilmil maliyah al-islami. Fahuwa ya'inuna
mu'allafahu bi ibaratil iktisadil islami thumma huwa yu'aliju mawdu'at al-khams wal fa' wal ushur wal kharaj wa syirkatil abdan wa syirkatil wujuh wa raghma anna aghlaba hadhil mawdu'at asbahat dhati qimati tarihiyah fa innahu la yuqaddimu lana dirasatan jadidatan ya'taddu biha fi muhawalati rabtiha bima huwa waqi fi alaminal mu'asyir. Robiuha bermula yang keempatnya yang termasuk melalaikan, merealisasikan ekonomi ketuhanan. Annal ba'd, sesungguhnya sebagian itu yakhlutu, membingungkan, bainal iktisadil atau bingung, bainal iktisadil islami antara ekonomi Islam wa baina ilmil maliyatil islami dan antara ilmu keuangan Islam. Jadi ketika mau diaplikasikan, para kiainya, para masyayikhnya, ulamanya masih belum bisa membedakan antara ekonomi Islam dengan ilmu keuangan Islam. Jadi kalau misalnya kita mempelajari ilmu perbankan, ilmu asuransi Islam, ilmu keuangan, itu orang-orang masih menganggap bahwa itu ekonomi Islam. Itu jadi belum pada bisa membedakan antara ekonomi Islam dengan ilmu maliyah al-islami. Jadi kalau ekonomi Islam kan ekonomi makro. Kalau ilmu maliyah al-islami ekonomi mikro. Bahwa maka bermula ba'du itu ya'iluna, bermaksud siapa ba'du, mu'allafahu pada karangannya ba'du, bibaratil iktisadil islami dengan sebutan ekonomi Islam. Walaupun itu ekonomi atau ilmu finance, ilmu keuangan disebut iktisad islami. Summa huwa kemudian bermula ba'du itu yu'aliju memperlakukan siapa ba'du mawdu'atul khams akan tema-tema yang 5, tema-tema al-khumus. Di dalam kitab itu mengajukan, memperlakukan tema khumus, wal fa' dan tema fa', wal usyur dan tema usyur, wal kharaj dan tema kharaj, pajak tanah, wa syirkatul abdan dan syirkah abdan, wa syirkatul wujuh dan syirkatul wujuh. Syirkatul abdan itu koperasi, wa syirkatul wujuh dan syirkatul wujuh itu koperasi. Nah, karena mereka sebagian ulamanya belum paham,
Maka ketika menulis ekonomi Islam itu isinya humus tentang bagian prolimannya, ngomongnya tentang ngomongnya lagi tentang unsur bagian-bagian ketika perang, perampasan perang, ngomongnya tentang kharaj, syirkatul abdan, syirkatul wujud. Nah itu artinya belum memahami, butuh ijtihad berikutnya. Nah padahal yang ini ilmu maliyah al-Islam. Wa raghma anna aghlaba hadhil mawdu'at, sesungguhnya warahma meskipun anna aghlaba hadhil mawdu'at, sesungguhnya paling banyak tema-tema ini asbahat jadi apa hadhil mawdu'at, jadi itu zat qimati tarihiyah, jadi itu zat qimati tarihiyah, mempunyai nilai sejarah. Mempunyai nilai sejarah itu artinya dulu memang itu. Dulu para ulama menulis baru sampai itu. Nah sekarang udah berkembang persoalannya. Fa innahu la yuqaddimu lana dirasatan jadidatan ya'taddu biha fi muhawalati rabtiha bima huwa waqi'. Fa innahu sesungguhnya la yuqaddimu lana tidak menyampaikan lana pada kita dirasatan jadidatan untuk studi yang baru ya tadu biha, yang menjadi penting biar dengan dirasa fi muhawalati rabtiha, di dalam mencoba untuk menghubungkannya bima dengan sesuatu wa bermula itu waqi'un, sebuah realitas fi alaminal mu'asir, dalam keadaan zaman sekarang, Nah, para kiai, para ulama diharapkan zaman sekarang itu bisa terus berijtihad, bisa terus riset, kemudian menemukan jawaban-jawaban dari problem-problem yang ada sekarang. Bima huwa waqi' fi alaminal mu'asir. Nah kemarin dulu itu karena banyak hal, macam-macam ulamanya banyak yang terbunuh karena perang, yang macam-macam, akhirnya pada kurang memikirkan ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam. Nah sekarang sudah mulai. Itu yang keempat. Muradul muskilah wa halluha. Itu tadi tentang ifadu tatbiqil iktisadil islami. Yang kedua, poin kedua dari poin 1, fatwa bainal iman wal waqi', melupakan merealisasikan ekonomi Islam
Yang pertama karena ada gap antara keimanan dan realitas. Yang kedua tentang sebab-sebab, membahas tentang sebab-sebab merealisasikan, sebab-sebab lupa untuk merealisasikan ekonomi Islam. Yang ketiga akan membahas tentang muradul muskilah, alasan masalah, wahaluha, dan solusinya. Alasan masalahnya itu apa? Muradul muskilah, wahaluha, dan solusinya. Wa muradul muskilati fi nihayati annahu la tujadu indana bikifayati ulama'in mutakhassisun fil iktisadil Islam. Wa muradul muskilah bermula, alasan masalah, finihaya pada akhirnya, anahu sesungguhnya, la tujad indana tidak ditemukan indana bagi kita, bikifayatin ulama'in, dengan cukup dengan ulama-ulama, mutakhassisin yang spesifik, yang spesialisasi fil iktisadil Islami, dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam. Wahuna fi ra'yina yakmanud da'u wahuna al-halqah al-mafqudah. Wahuna di sini fi ra'yina, dalam pandangan kita, fi ra'yina dalam pandangan kita, yakmanu terletak pada penyakitnya. Wahuna, dan di sini, al-halqatul mafqudah, al-halqah ada sebuah tautan, al-mafqudah yang hilang, al-mafqudah yang hilang. Jadi dalam sebuah problematika ilmu ekonomi Islam, finihaya anaula tujad indana bi'ifayati ulama, tadinya itu belum banyak ulama-ulama yang ahli spesifik tentang ekonomi. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak, ada doktor-doktornya udah banyak, profesornya sudah mulai muncul banyak. Lembaganya juga udah mulai muncul, yaitu lembaga keuangan. Nah sekarang yang masih kurang adalah pelajaran mengkaji kitab seperti ini sekarang yang kita kaji, yaitu tentang ekonomi kebijakan ekonomi, terus nanti tentang manajemen ekonomi. Jadi ilmu yang terus berkembang, mestinya ini kita sekarang harus melihat itu. Jadi kita masih membutuhkan terus ulama mutakhassisun fil iktisadil Islami. Yang di sini kita perlu untuk mengetahui
penyakitnya itu terletak di mana. Nah, ternyata di sini penyakitnya terletak wahuna al-halqah al-mafqudah. Jadi ternyata penyakitnya ada sebuah tautan yang hilang. Tautan yang hilang itu, jadi dulu pernah moncer maju tentang ekonomi ketuhanan, ditulis dalam kitab-kitab fikih, terus kemudian agak berhenti karena masalah macam-macam perang. Jadi kalau udah perang, ya ulamanya lupa, maka nggak usah pada perang. Artinya lupa tidak bisa melakukan ijtihad dengan aman. Nah, di Indonesia alhamdulillah kan negara aman, jadi sempat untuk bisa ngaji kayak gini, sempat untuk bisa membuat disertasi tentang kebijakan ekonomi, manajemen ekonomi Islam, sehingga ilmu itu bisa berkembang. Nah, maka dulu berhenti karena banyak perang antara lain. Nah, sekarang Indonesia enak-enak kayak gini kok, ada kelompok-kelompok yang ingin perang. Itu buat apa kelompok ingin perang? Tinggal ngisi aja kok, bukan untuk perang-perangan. Nah, kalau perang nanti waktunya dan energinya habis untuk perang. Dan itu sudah terjadi di negara-negara lain. Masa kita mau perang? Hanya karena politiknya nggak tercapai aja terus mau perang. Itu bukan orang beradab. Politiknya belum tercapai sekarang, ya berusaha lagi nanti. Tapi jangan pakai perang. Ini yang terjadi. Ekonomi Islam mandek karena ilmu ekonomi Islamnya mandek. Zaman itu faktisodiyuna alfaniyuna ta'uzu ad-dirasal islamiyah alamiqah wa min thamma fahum yu'zifuna tilqaiyan an dirasatil usulil iktisadiyah fil islami aw talmisul hulul al islamiyah lima syakili al asri al iktisadiyah walu ulama uddin indana ta'uzuhum ad-dirasat al iktisadiyah al faniyah wa min thamma fahum la yuhsinunal kasyafa anil usulil iktisadiyatil islamiyah wa ikmaliha bima yatamasya wa muqtadiyya al-as wa rabtuha bima huwa waqi fi'lan bi'alaminal iktisadi al-muaqqad al-hali Fa'iktisadiyuna bermula para ekonom kita alfaniyuna yang teknis, ekonom yang teknis ta'uzuhum kurangnya mereka ad-dirasa al-islamiyah akan studi Islam al-amiqah yang mendalam. Para ahli ekonomi kita banyak masih kurang mendalamnya ekonomi Islam. Ya nggak kurang gimana, mereka belajarnya
masih belajar ekonomi konvensional di universitas-universitas konvensional. Ya berarti masih kurang mendalam tentang ekonomi Islam itu. Nah, tugas kita para kiai yang punya pondok, punya pesantren untuk mengembangkan ini. Karena sekarang masih terpecah dua. Orang yang ahli ekonomi konvensional, orang yang ahli agama, ya orang ahli agama saja. Bagaimana menyatukan antara orang ahli agama dengan orang ahli ekonomi, harus disatukan. Jadi yang ahli ekonomi toh, agamanya nggak pinter. Yang ahli agama toh, ekonominya nggak pinter. Wamin sama, dan dari sana fahum maka bermula mereka iktisodiyuna alfaniyuna, itu yang zafuna yu'zifuna, mereka bermain tilqaiyan secara otomatis, memainkan dirasatil usulil iktisodiyah, dari studi tentang pokok-pokok ekonomi fil Islam, dalam Islam. Jadi diharapkan orang yang tahu ilmu ekonomi konvensional bisa mendalami dirasah al-usul al-iktisodiyah fil Islam, bisa mendalami tentang studi pokok-pokok studi Islam itu, ya didalami, tahu. Jadi kiai gampangannya gini yang dibutuhkan hari ini, kiai tapi tahu tentang ekonomi moneter, tahu tentang ekonomi kebijakan moneter. Kiai tapi paham tentang kebijakan fiskal. Jadi ilmu-ilmu kebijakan itu paham. Tahu tentang ekonomi perbankan, tahu tentang ekonomi aplikasinya, tahu tentang pasar modal, dan seterusnya. Ekonomi mikro, ekonomi makro, diharapkan kiai-kiai itu tahu. Jadi jangan kepisah, yang tahu agama nggak tahu ekonomi, yang tahu ekonomi nggak tahu agama. Itu maksudnya begitu. Wa ulama uddin indana ta'uzuhum ad-dirasat al-iktisodiyah. Bermula ulama-ulama agama indana, menurut kita itu ta'uzuhum, kurangnya mereka ad-dirasat al-iktisodiyah, akan studi tentang ekonomi alfaniyah yang secara praktis. Jadi yang secara praktis. Jadi ulama-ulama kita pinter agamanya sudah, tapi masih kurang mempelajari praktis ekonomi secara praktis, kurang mempelajarinya. Kita banyak ahli fikih, kurang mempelajari tentang kebijakan ekonomi moneter, kebijakan fiskal, itu kurang. Perbankan kurang. Wamin sama, dan dari sana fahum maka bermula mereka para ulama-ulama agama kita itu layuh sinuna al-kasyafa anil usulil iktisodiyah, belum baik al-kasyafa akan mendeteksi
layuk sinuna al-kasyafa, tidak meningkatkan deteksi anil usulil iktisodiyah al-islamiyah, atas ekonomi Islam, wa ikmaliha, dan melaksanakannya bima yatamasya, dengan berjalan wa muqtadoyat al-asri, dan persyaratan-persyaratan zaman sekarang. Warabtuha bima huwa waqi, dan connectingnya, nyambungnya bima dengan hal-hal huwa bermulama itu waqi, realitas, nyambung dengan realitas. Faklan tentunya bi'alamina, dengan dunia kita, dunia al-iktisodi, dunia ekonomi, al-mu'aqqad al-hali, yang kompleks, al-mu'aqqad yang kompleks, al-hali saat ini. Jadi ulama-ulama kita yang sudah ahli hukum, ahli fikih, kalau bisa harus mempelajari tentang ekonomi modern saat ini. Bima yatamasya wa muqtadoyat al-asri, dengan hal-hal yang terus berjalan berkembang pada saat ini. Warabtu bima huwa waqi, yang connect dengan realitas hari ini. Orang-orang, atau sebaliknya, orang-orang ahli ekonomi yang sudah ekonominya ngelotok, yang konvensional, baik itu makro dan mikronya, mestinya juga harus mempelajari tentang ilmu ekonomi ketuhanannya. Bi'alaminal iktisadi al-mu'aqqad al-hali, yang sangat kompleks sekarang. Wa min huna, dan dari sini, fa innal muslimin, sesungguhnya umat Islam al-yaum, hari ini, syu'uban wa qadatan, baik itu masyarakat, wa qadatan, dan pimpinannya. Umat Islam sekarang, baik itu berupa masyarakatnya atau pimpin, wa qadatan, dan pimpinannya, yaduruna fi halqatin mafruwatin. Yaduruna, umat Islam mereka berputar-putar, fi halqatin mafruwatin, di dalam lingkaran setan, muter-muter di lingkaran setan, yatatol launa, yang mereka menantikan ilal iktisadil islami, pada ekonomi Islam, wa yutalibuna, dan mereka mencari bil hululil islamiyah, dengan usaha-usaha keislaman, solusi-solusi keislaman. Sumayatawazauna, kemudian mereka mendistribusikan bainal iktisodiyin, antara ekonomi, ahli-ahli ekonomi, arok samali, akan ekonomi kapitalis, al-istiroki, juga akan ekonomi sosialis. Jadi karena yang alim agama hanya alim agama, belum alim ekonomi. Yang alim ekonomi hanya alim ekonomi, belum alim agama. Maka ketika ada persoalan, wa yutalibunal hulul al-islamiyah, summa yatawaza'una bainal iktisadir samali al-istirah. Ketika ada persoalan, yang dicari-cari adalah ketemunya ya kapitalis dan sosialis. Wayat bakuna, dan
menerapkan siapa mereka? Al-hulula kan solusinya menerapkan ar-roksamaliyah awil istirokiyah. Menerapkan solusinya menjadi solusi roksamaliyah kapitalis awil istirokiyah atau sosialis yang ada di depan mata. Karena yang tahu ilmu kapitalis kurang mempelajari ilmu agamanya, yang tahu ilmu sosialis kurang mempelajari ilmu agamanya, yang tahu agamanya kurang mempelajari sosialis dan kapitalisnya. Jadi ini dua-duanya harus dipelajari oleh kita biar tidak meraba-raba terus. Katanya meraba-raba, ketemunya jawabannya sosialis lagi atau kapitalis lagi. Wa fi nihayah ya'ishuna fi kana fi anzimati ajnabiyah la yartahuna laha aw yatma'innuna ilaiha. Wa fi nihayah, dan pada akhirnya ya'ishuna, mereka hidup fi kana fi anzimatin ajnabiyatin, dalam batas-batas rezim asing. Jadi kalau begitu ya sudah, kita masih kehidupan kita masih pada kehidupan batas-batas rezim asing. Layar tahuna laha, yang tidak nyaman laha dengannya, ayat ma'inuna ilaiha, atau tidak enak ilaiha pada rezim-rezim ajnabiyah. Nah, karena kita kurang mendalami, kurang ijtihadnya, sementara persoalan perkembangan zaman begitu dasarnya, nah maka ulama-ulama kita itu diharapkan terus-menerus ijtihad tentang mengaplikasikan ekonomi ketuhanan. Alhamdulillah, di Indonesia sekarang sudah undang-undangnya udah banyak, ekonomi Islam udah bebas, sudah bisa dilaksanakan. Tinggal para ilmuwannya, ilmuwan ini harus berkembang. Walaysa min sabili li'ilaji hadzal hal awit takhallus min hadhil halqah al-mufarraqah illa bi'idadil alami fil iktisadil islami alladhi yajma'u baina al-thaqafah al-islamiyah al-fiqhiyah al-wasi'ah wa baina al-thaqafah al-iktisadiyah al-faniyah al-mu'asirah. Ini walaysa, dan tidak ada min sabil li'ilaji hadzal hal, dari jalan untuk mengobati keadaan ini, untuk mengobati keadaan yang ulama agama tidak mengetahui ekonomi, belum mengetahui ekonomi, kurangnya orang ahli ekonomi kurang atau belum mengetahui agama. Untuk mengobati keadaan yang kayak gini, awit takhallus atau menyingkirkan min hadhil halqah al-mufarrad, dari putaran setan, putar-putar di lingkaran setan, kan yang ahli ekonomi Islam, yang ahli agama nggak tahu Islam, yang ngerti agama nggak tahu ekonomi konvensional, ekonomi lain, yang ngerti ekonomi nggak tahu agama. Nah, itu namanya halqah al-mufarriqah, putaran-putaran yang kosong atau putaran setan, muter-muter. Nah, mestinya yang sudah ahli agama belajar tentang ekonomi
disesuaikan, menyatu, adakan musyawarah-musyawarah. Yang ahli ekonomi juga mendekat pada orang ahli agama, musyawarah-musyawarah, ijtihad bersama. Bi'idadil alami, dengan menyiapkan dunia fil iktisadil islami, dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, alladzi yajma'u, yang bisa menyatukan. Jadi antara dua ahli itu menyiapkan bersama-sama tentang ekonomi ketuhanan, yang ekonomi ketuhanan ini bisa menyatukan baina tsaqafah al-islamiyah. Nah ini menyatukan antara kultur baina tsaqafah al-islamiyah al-fiqhiyah al-wasi'ah, antara kultur jurisprudensi Islam yang luas. Ini harus disatukan antara kultur budaya jurisprudensi Islam al-wasi'ah yang luas, wa baina tsaqafah al-iktisadiyah al-faniyah al-mu'asyirah, dan antara kultur ekonomi praktis yang teknis kontemporer. Jadi kalau ahli ekonomi menyatu dengan ahli agama tahu tentang ekonomi, pada gilirannya nanti bisa yajma'u baina tsaqafah al-islamiyah al-fiqhiyah al-wasi'ah wa baina tsaqafah al-iktisadiyah al-faniyah al-mu'asyirah. Ini jadinya yang diharapkan begini. Jadi kalau sudah dua potensi besar, keilmuan besar ahli ekonomi dengan ahli agama menyatu, itu akan terjadi tsaqafah Islam, akan terjadi menyatunya kultur jurisprudensi Islam yang luas menyatu dengan tsaqafah al-iktisadiyah al-faniyah al-mu'asyirah, yaitu menyatu dengan kultur ekonomi praktis dan kontemporer. Itu harus bisa menyatu antara ekonomi yang praktis, kontemporer, dengan tsaqafah Islamiyah al-fiqhiyah. Itu harapannya begitu. Wala yakun dzalik an tariqi istisrah al-himam au munasyidah ulama din bitakhasus, wa innama an tariq insya'i karasi au aqsam li hadhihi al-madah bil jamiat al-islamiyah wa ma'ahid al-idarah wa kuliyatid tijarah wal huquq ila akhirih, wa yatuwafaru laha tullabuha al-mutakhasasu. Walayakun, bukannya dalika hal itu antariki istisrah al-humam, dengan cara menangisi tanpa beban, bukannya melakukan hal itu untuk menyatukan antara tsaqafah Islamiyah fiqhiyah al-wasi'ah dengan tsaqafah al-iktisadiyah al-faniyah al-mu'asyirah, itu dengan menangisi istisrah al-humam, menangisi tanpa beban, au nasyadah ulama din, atau menarik ahli-ahli agama bitakhasus untuk
menspesialisasikan itu tidak begitu. Wa inna ma'antori insya'i karasi, tapi dengan cara bagaimana membuat insya karasin au aksabin, membuat, menyediakan kursi-kursi atau kelas-kelas dipenuhi. Jadi berarti mahasiswa-mahasiswa, santri-santri yang suruh belajar lihadihil madah bil jamiat al-islamiyah, pada pelajaran ini bil jamiat al-islamiyah di Universitas Islam, wa ma'ahidil idarah, dan di pondok-pondok pesantren, wa kuliatit tijarah, dan tentang fakultas-fakultas ekonomi wal hukuk dan hak-hak, fayatawafaru laha tolabuha, dan menyediakan laha pada karosi aksam bil jamiat, menyediakan tulabuha pada mahasiswa-mahasiswanya al-mutakhassisun, yang spesialis. Jadi maksudnya tidak hanya sekedar kiainya yang ahli agama juga membaca tentang ekonomi, atau ahli-ahli ekonom konvensional membaca dan belajar agama, tapi di antara dua orang kelompok ini menyiapkan karosi au aksam lihadihil madah bil jamiat al-islamiyah wa ma'ahid. Tapi kita harus menyiapkan tempat-tempat belajar, kelas-kelas di universitas, di pesantren-pesantren, sehingga ada santri-santrinya memahami itu ke depan. Maksudnya begitu. Sehingga tulabuha, kita mendapatkan tulabuha al-mutakhassisun, yang menjadi spesifik ahli ekonomi ketuhanan. Wa bihadzal uslub al-alami al-munazzam nabrazu usul al-islam al-iqtisadiyah biruhil asri wa nubayinu imkanat tatbiqiha bima yattafiqu wa hajatil mujtama'il mutaghayyirah. Wa bihadzal uslub wahdahu nadau haddan likafati suwarit ta'assub al-ahmad wa nida'at al-jawfa wa numkinu al-iktisad al-islami minan numuwil wal izdihari musahaman fi halli masyakilil alami wa ikraris salam. Wa bihadzal uslub, dan dengan model ini, model tadi, kita menyiapkan mahasiswa-mahasiswa, santri-santri suruh belajar, berarti kita menyiapkan tentang pengajarnya dan mengajarkan tentang materinya, menyiapkan tentang materinya. Dengan cara ini, wa bihadzal uslubil alami, dengan cara internasional ini, al-munazzam, dengan cara model ini, nabrazu usulal islamil iktisadiyah, maka kita akan menonjolkan pondasi-pondasi ekonomi Islam biruhil asri, dengan keadaan kontemporer sekarang, dengan semangat sekarang, biruhil asri. Wa nubayinu imkanat tatbiqiha, dan menjelaskan siapa kita akan kemungkinan-kemungkinan realisasinya, imkanat tatbiqiha bima yattafiqu, dengan hal-hal yang sesuai wa hajatil mujtama, dan kebutuhan masyarakat al-mutaghayyirah, yang terus berkembang. Wa bihadzal uslub, dan dengan model ini wahdahu sendirinya, nadu, kita menaruh haddan, akan satu batasan
likafati suari ta'asubi, akan gambar fanatisme buta, likafati suari ta'asubil akma, akan gambar fanatisme buta, wanidaat al-jaufa, wanidaat al-jaufa, dan panggilan-panggilan yang kosong, ajakan-ajakan yang kosong. Jadi dengan kita praktis berusaha nyata, misalnya dengan mendirikan fakultas ekonomi, menetapkan pelajaran-pelajarannya, ijtihad tentang materinya, diajarkan di kelas-kelas, nado'u haddan likafati suari ta'asubil akma, ini akan pelan-pelan untuk bisa menaruh batas-batasnya atas gambar fanatisme buta yang hanya ngomong syariah, 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 tapi nggak ngerti isinya syariah. Syariah, 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 ekonomi syariah juga nggak ngerti maksudnya. Nah, itu namanya ta'assub al-akma, fanatisme buta, ngomong syariah, syariah, nggak ngerti syariah. Wanidaat al-jofa, dan ngomong terus panggilan-panggilan kosong, provokasi terus, provok, tapi nggak tahu cara mengimplementasikannya. Ya, nidaatnya sih oke lah, tapi jangan sampai al-jaufa, kosong. Gitu. Dakwanya udah bagus ngomong kayak gitu, tapi jangan sampai kosong. Wa numkinul iktisadil islami minan numuwi awal istihari. Wa numkinu, dan memungkinkan siapa kami al iktisadil islami akan ekonomi ketuhanan, minan numuwi dari berkembang, wal istihari minan numuwi dari terus berkembang, wal istihari, dan maksudnya berkembang, musahaman fi hali masyakilil alam, musahaman bersama-sama saling sharing fi hali masyakilil alam, dalam membuat solusi problem-problem dunia, dari masyakilil alam, dari problem dunia, wa ikraris salam, dan merealisasikan perdamaian. Itu maksudnya begitu. Innaha sarraha minal a'maq au juhiha ila kafatil mas'ulin wa khasata ulama'il iktisad wa ulama'id din wa min ajlil ilmi wal haqq wa min ajlil islam wal muslimin, dzalika annal iktisad al islami huwa quwwatul islam al madiyah wa ruhiyah, wa nau min khilalihi yatahaqqaqu tamasukul ummah al islamiyah wa azumatuha wa risalatuha al alamiyah. Ina sesungguhnya sarahah, sebuah teriakan keras, minal akma, teriakan dari dalam. Teriakan yang keras, aujahaha, yang mengarahkan pada teriakan itu ila kafatil mas'ulin, pada semua orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi teriakan-teriakan ini, seperti ngaji kitab ini kita disampaikan di publik, ini kan teriakan sorahah yang kita tujukan ila kafatil mas'ulin, pada seluruh
orang yang bertanggung jawab di negeri ini, presiden, menteri-menteri ekonomi, wa khasata ulama il-iktisadi, dan juga kepada khususnya ahli-ahli ekonomi, Ibu Sri Mulyani, Pak Luhut Binsar, siapa? Iyalah, itulah yang orang ahli investasi itulah. Wa ulama uddin, dan ahli ulama agamanya, min ajlil ilmi, hanya untuk ilmu wal haqqi dan kebenaran, wa min ajlil islam wal muslimin, dan hanya untuk Islam dan orang-orang muslim. Dalika, sesungguhnya dalika bermula hal itu, anal iktisad al-islami, sesungguhnya ekonomi Islam, gua bermula iktisad al-islami itu kuwatul Islam al-madiyah wa ruhiyah, sebuah kekuatan Islam secara materi, wa ruhiyah, dan secara ruhani. Kekuatan ekonomi secara materi dan secara ruhani. Wa anau min khilalihi yatahaqqaqu, wa anau, sesungguhnya ekonomi Islam, min khilalihi, dari melaluinya, min khilalihi, dari melalui ekonomi Islam, yatahaqqaqu, menjadi nyata, apa tamasukul ummah, bertahannya umat Islam, wa dhamatuha, dan kebesarannya umat Islam, wa risalatuha, dan risalahnya, misinya umat Islam ala alamiah, secara internasional. Ala hal balarta, ala adakah hal balarta, apakah Anda mencapainya? Allahumma fashhad, mudah-mudahan, dan saksikanlah. Allahumma fashhad, mudah-mudahan saksikanlah. Inilah kajian kebijakan ekonomi, selesai satu kitab yang namanya Dzatiyah As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Islamiyah wa Ahamiyatul Iqtisadil Islami. Kita telah menyelesaikan satu kitab yang menjelaskan tentang kebijakan ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, dan pentingnya ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila atau ekonomi Islam. Ini sudah selesai, alhamdulillah. Kita akan ganti kitab satu lagi mulai besok. Ini kitabnya, yaitu Fiqhud Daulah wa Fiqhul Jamaah. Ini kita akan ngaji kitab ini. Sudah pada punya belum? Sudah, alhamdulillah sudah. Berarti mulai sekarang hari apa? Senin. Maka mulai ngaji itu sesuai kitab Taklimul Mutalim itu hari Rabu. Jadi ngaji awal lagi hari Rabu. Fiqhud Daulah wa Fiqhul Jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin tabarakatul sahabati Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa libal afat hajat sehat wa tarfa'una bi annaka la tarjatu baduna tasawwur min kharabi fil hayati wa batil. Allahumma ya Muhammadul Abiyah ya Dzal Jalali wal Ikram ya Riyasal Mustaqisi Nafdarabati Abidin Nafsul Qurabidan wa Mufarijal Ruhiyah Irfanana Terujata Jami'at Talibin wa Talibati fi hadal mahadi. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi ulumina ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina